Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Maurona Ferinda Armilia. Kalian bisa panggil saya Bu Maura atau Kak Maura. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai contoh soal di materi himpunan kelas 7. Semoga video ini membantu kalian untuk mengerjakan soal himpunan dan semoga kalian lebih paham mengenai materi himpunan ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Karena ada banyak pertanyaan dari kalian kemarin, Ibu rangkum dari beberapa pertanyaan kalian yang banyak kalian tanyakan, yaitu yang pertama mengenai diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn ini kita akan membahas contoh soal seperti ini. Berikut adalah contoh soal bagaimana kita menggambar diagram Venn. Diketahui himpunan semesta ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10, dan himpunan B ada 2, 4, 6, 8 dan himpunan A 2, 4, 6, 8 dan himpunan B 3, 6, 9. Sekarang langkah yang pertama kita menggambar persegi panjang seperti ini. Dan kita tulis S di pojok kiri atas. Apakah S ini? S ini adalah himpunan semesta. Jadi dalam satu persegi panjang ini dia mempunyai anggota 1 sampai dengan 10. Karena di sini ada himpunan A dan himpunan B, maka dalam persegi panjang ini akan ada dua himpunan, yaitu A dan B. Sebelumnya antara himpunan A dan B ini kita lihat apakah ada angka yang sama. Dan ternyata ada angka yang sama, yaitu 6. Di sini juga ada 6. Karena ada angka yang sama, jadi kita menggambar lingkaran yang gabung seperti ini. Nah, ini punyanya himpunan A dan ini punya himpunan B. Nah, karena ada angka yang sama ini tadi kita tulis di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita tulis himpunan A mana yang belum ditulis. Karena 6 sudah ditulis, jadi tinggal ada 2, 4 dan 8. Kita tulis di sini 2, 4, 8. Kemudian yang himpunan B yang 6 kita tadi sudah tulis, berarti tinggal 3 dan 9. Karena himpunan semesta ini punya angka 1 sampai dengan 10, sedangkan yang ditulis hanya 2, 4, 8, 6, 3 dan 9, jadi kan ada beberapa yang belum ditulis. Yang belum ditulis kita tulis di luar lingkaran A dan B. Angka 1 belum ada di A dan B. Kemudian angka 5 bukan juga punyanya A dan B. Kemudian angka 7 bukan punyanya A dan B, dan 10. Jadi anggota himpunan semesta ini masuk semua dalam persegi panjang ini, tapi tidak masuk di himpunan A dan himpunan B. Begitulah cara mengerjakan diagram Venn. Sekarang kita akan membahas poin B, yaitu komplement himpunan. Di sini sudah ada diagram Venn-nya yang mempunyai himpunan A dan himpunan semesta, di mana himpunan semestanya yaitu ada 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, dan 16. Sedangkan himpunan A ada 2, 3, 4, 5. Dan yang di sini ditanyakan adalah berapakah A komplementnya? Nah, karena A komplement itu artinya bukan
himpunan A berarti yang di luar himpunan A berarti bisa kita lihat yang tidak ada di lingkaran himpunan A. Berarti ada berapa? A komplement yaitu punya anggota 10, 12, 14, 16. Jadi A komplement itu bukan yang ada di himpunan A. Jadi selain di lingkaran A. Jadi yang bukan di lingkaran A yaitu di luarnya, yaitu ada 10, 12, 14 dan 16. Inilah A komplementnya. Sekarang yang akan kita bahas di poin C yaitu mengenai gabungan dan irisan. Nah, di sini yang perlu kalian ingat yaitu simbol dari gabungan dan irisan. Simbol gabungan itu digambarkan seperti U. Ingat, jadi kalau gabungan itu yang menghadap ke atas, sedangkan simbol irisan itu seperti huruf N. Dia menghadap ke bawah. Jadi seringkali siswa itu banyak yang bingung atau salah karena dia salah mengartikan antara gabungan dan irisan. Jadi simbol gabungan itu yang menghadap ke atas dan simbol irisan itu yang menghadap ke bawah. Seperti itu. Sekarang kita langsung ke contoh. Kita akan membahas mengenai soal yang sudah Ibu beri kemarin, yaitu soalnya diketahui himpunan S itu bilangan asli kurang dari 17 dan himpunan A itu bilangan ganjil kurang dari 17 dan B bilangan kelipatan 3 kurang dari 17. Nah, berarti A gabungan B komplement ini adalah pertanyaannya. Sekarang kita mulai menulis himpunan S dulu, di mana himpunan S itu diketahui anggotanya bilangan asli. Bilangan asli, kalian masih ingat gak bilangan asli dimulai dari angka berapa? Ya, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 16. Kenapa sampai 16? Karena ini kurang dari 17. Jadi 17-nya itu tidak ikut begitu. Kemudian yang A, himpunan A itu bilangan ganjil kurang dari 17. Bilangan ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kemudian ada bilangan kelipatan 3 kurang dari 17. Ini yang punyanya B. Bilangan kelipatan 3 kurang dari 17. Kelipatan 3 berarti kita mulai dari 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, untuk mengetahui A gabungan B komplement, kita gambar dulu persegi panjang seperti ini, menggambar diagram Venn. Kita tulis S di pojok kiri atas. Kemudian kita lihat di himpunan A dan himpunan B, manakah yang sama? Ada 3. Kemudian ada berapa? 9. Sudah ya, ada 3 dan 9. Karena ada yang sama, berarti lingkarannya itu gabung seperti ini. Nah, ini punyanya A dan ini punyanya B. Kita tulis dulu yang sama. Ada 3 dan 9. Sekarang kita tulis yang himpunan A dulu. Karena 3 dan 9 sudah kita tulis, berarti belum kita tulis ada 1, 5, terus berapa? 7, kemudian 11, ada 13 dan 15. Kemudian kita tulis yang himpunan B. Kan 3 dan 9 sudah kita tulis, berarti ada 6, 12 dan 15 yang belum kita tulis. Berarti di sini ada 6, 12 dan 15. Sekarang kita cek apakah ada himpunan semesta yang belum kita tulis di sini. Oh, ada.
berapa? 2, karena di sini di A dan B 2 belum ada. Kemudian 3 sudah ada, kemudian ada 4, 5 ada, 6 ada, 7, kemudian 8 belum ada, 9 belum ada, 9 sudah ada. Berarti 10 di sini belum ada, berarti kita tulis 10. 11, 12, 13, 14. Oh mohon maaf, ada kekurangan. Ini ternyata 15-nya sama ya. Jadi kita hapus yang di sini. Kita tulis 15. Ya, 15 sudah ada dan berapa? 16. Kita cek, kita hitung lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti himpunan semesta sudah masuk ke persegi ini. Jadi anggota himpunan semesta sudah masuk ke persegi ini. Jadi ini sudah benar. Nah, yang ditanyakan itu A gabungan B komplement. Nah, A gabungan B itu yang mana? A gabungan B itu ya ini, semua ini ada 1, 13, 5, 7, 11, 3, 9, 15, 6, 12. Jadi A gabungan B itu yang ada di luar dua lingkaran ini, karena dari himpunan A dan himpunan B ini digabung. Jadi otomatis yang ada di lingkaran A dan lingkaran B ini digabung. Terus komplement, tadi kan kita sudah bahas tentang komplement. Komplement itu kan yang bukan, berarti yang bukan dari A gabungan B, berarti di luar dari dua lingkaran ini kan. Berarti A gabungan B komplement itu adalah 2, 4, 8, 10, 14, dan 16. Karena itu di luar dari himpunan A dan himpunan B, di luar dari A gabungan B. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Karena tadi kita sudah membahas tentang gabungan, sekarang kita membahas tentang irisan. Di sini diketahui himpunan semesta S itu ada S, W, I, N, G, F, O, U, T, E, R, A. Dan himpunan K dan L di dalam S. Nah, diketahui himpunan K itu huruf pembentuk kata swafoto dan L itu huruf pembentuk kata warganet. Sekarang kan kita sudah diketahui bahwa himpunan S itu ada berapa tadi? S, W, I, N, G, F, O, U, T, E, R, A. Nah, sekarang kita tulis yang himpunan K. Himpunan K itu kan ada S, tadi kan ada kata swafoto. Yang perlu kita tulis itu hanya S, W, A, F, T, O. Karena apabila ada dua huruf yang sama itu kita hanya perlu menuliskan satu saja. Jadi S, W, A, F, T, O, karena O-nya ada dua, kita tulis satu di sini. Kemudian L itu warganet. Nah, ini kan di sini ada A-nya ada dua. Nah, ini hanya kita tulis satu aja. Jadi ada W, A, R, G, N, E, dan T. Untuk mengetahui hasil K komplement irisan L, kita gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu. Himpunan semesta kita tulis di sini. Kita lihat di K dan L, apakah ada yang sama? Ada, yaitu W, A. Apalagi yang sama? T, ya. Nah, karena ada yang sama, jadi lingkarannya kita gambar gabung seperti ini. Ini punyanya A, ini punyanya B.
yang sama-sama tadi kita tulis dulu. Ada W, kemudian ada A, dan ada T. Kemudian yang belum kita tulis di himpunan A itu ada S, ada F, dan ada O. Dan di LO ini maksudnya K dan L, mohon maaf. K dan L. Sekarang yang di L yang belum kita tulis ada R, G, N, dan T. Nah, sekarang kita lihat manakah yang belum ditulis dari himpunan S ini. Tadi S sudah kita tulis, kemudian F kita udah tulis, O kita udah tulis, W sudah, A sudah, T sudah, R sudah, G sudah, N sudah, dan E sudah. Berarti yang belum kita tulis yaitu I dan U. Nah, seperti ini. Nah, yang dikatakan irisan yaitu huruf-huruf yang sama. Jadi yang kita samakan di awal tadi, yang di tengah ini tadi itu namanya irisan. Kalau gabungan itu semua yang ada di dua lingkaran ini. Sekarang kita lihat K komplement. Kita cari dulu K komplementnya. K komplement itu kan berarti yang tidak ada di K. Yang tidak ada di K berarti yang selain S, W, A, F, T, O dari himpunan S. Tadi kan di himpunan S sini ada S, ada W, ada A, kemudian ada F, ada T, dan ada O. Berarti yang belum ada di K yaitu kan ada I, ada N, ada G, U, E, dan R. Mari kita cek dahulu. Kita lihat di sini. Yang bukan K berarti kan benar, ada I, kemudian ada U, ada R, ada G, ada N, dan ada E. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan K komplement berarti yang tidak ada di lingkaran K. Jadi yang ada di sini dan di sini. Begitu. K komplement kita sudah mendapatkan. Dan diiriskan dengan L. Diiriskan dengan L itu berarti dicari, karena irisan itu kan dicari yang sama. Karena irisan ini kan dicari yang sama. Jadi yang sama itu, yang sama dari L, kita lihat atasnya, kita ini G-nya sama, kemudian N-nya juga sama, E-nya sama. Nah, berarti K komplement irisan L itu ada N, G, dan E. Nah, begini cara mengerjakannya. Jadi kita cari K komplement dulu yang tidak ada di K dari himpunan S, kemudian kita iriskan dengan himpunan L. Ada N, G, E yang sama. Jadi jawabannya N, G, E. Oh ya, mohon maaf ada kekurangan. Ternyata di sini ada R ya. R. Nanti R, N, G, R. Atau dibalik-balik juga bisa. N, G, E, R atau G, E, N, R, sama aja. Pokoknya ada 4 anggota ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh soal cerita yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi cerita soalnya yaitu sebuah tempat wisata terdapat 50 orang pedagang, 28 orang
menjual cindramata dan 17 orang menjual cindramata dan makanan khas daerah. Yang ditanyakan di sini itu banyak pedagang yang menjual makanan khas saja, gitu kan. Nah, sekarang kita tentukan S-nya dahulu. Di sini S-nya itu kan ada 50 orang pedagang. 50 orang pedagang. Kita misalkan yang menjual cindramata ini kita tulis C. Itu ada 28 orang pedagang cindramata. Dan makanan dan 17 orang menjual cindramata dan makanan khas. Kita ibaratkan makanan khas ini yaitu M, berarti C irisan M adalah 17 orang. Kita gambar sekarang di sini. Kita tulis S di sini, terus kita gambar ada C dan M. Karena dia ada yang sama, kita berarti gambarnya gabung, ini C dan ini M. Dimana cindramata itu sendiri ada 28 orang dan yang sama irisannya yaitu antara cindramata dan makanan khas itu ada 17. Kita tulis di sini X yang kita cari dan ada mohon maaf ini ada soal yang kurang. Ada 8 orang yang tidak berjualan makanan dan cindramata. Nah, perhatikan yang 8 orang ini kita tulis di luar, ada 8. Nah, bagaimana kita mencari X-nya di sini? Kita tahu bahwa orang yang menjual cindramata itu ada 28 dan yang sama itu ada 17. Jadi lingkaran ini sebenarnya itu ada 28 orang. Jadi yang perlu kita tulis itu seharusnya 28 dikurangi 17. Berapa? 28 kurangi 17 yaitu 11. Ini. Jadi yang kita tulis itu yang benar 11, 17 dan X. Sekarang kita tahu kan jumlahnya itu ada 50. Berarti kita cari dulu S-nya 50. Dimana ada 11 ditambah 8 ditambah 17 ditambah X. Harus berjumlah 50. Kemudian kita jumlahkan 11 tambah 8 berapa? 19. 19 tambah 17 kita hitung di sini. 19 tambah 17. 9 ditambah 7 berapa? 16, 36. 36 plus X. 50 dikurangi 36 sama dengan X. Di sini 50 kurangi 36 berapa? 4. Kemudian 14. Berarti 14 sama dengan X atau X sama dengan 14. Berarti jawabannya ada 14 orang. Yang X-nya di sini 14.
Tadi kalian ingat tidak kalau di sini ada 28 dikurangi 17 kita ketemu 11. Karena di sini ada 17 dan 14, maka kita harus jumlahkan antara 14 dan 17. Kita hapus dulu ini. Jadi yang menjual makanan khas itu ada 14 ditambah 17 yaitu 31 orang. Jadi yang menjual makanan khas yaitu ada 31 orang. Karena X-nya diketahui 14 dan yang sama dengan cindera mata 17, jadi harus dijumlahkan. Begitu ya anak-anak. Sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.